ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama dengan tema sujud sahwi. Babu sujud sahwi, yaitu bab yang menerangkan tentang sujud sahwi. Dan insyaallah setelah itu kita akan membahas berikutnya sujud tilawah dan sujud syukur. Definisi sujud sahwi. Sujud menurut bahasa itu diambil dari kata sajada yasjudu sujudan, yang artinya adalah meletakkan kening di atas tanah. Sementara sahwi menurut bahasa di dalam lisanul Arab disebutkan as-sahwu was-sahwah, berarti melupakan dan melalaikan sesuatu dan beralihnya hati dari sesuatu kepada yang lain. Jadi kalau seseorang lupa, lalai, hatinya beralih dari sesuatu kepada selainnya, maka dinamakan sahwi. Sementara secara istilah syara' yang namanya sujud sahwi itu adalah sujud yang dikerjakan oleh seseorang yang mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat namanya musolli, untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di dalam sholat karena kelupaan, baik menambah, mengurangi, atau karena ragu. Jadi kalau kita dalam sholat kemudian kelupaan, sehingga karena lupa itu menambah rukun, menambah rokaat umpamanya, sujudnya nambah, rukuknya kok nambah umpamanya, atau mengurangi. Harusnya sholat maghrib itu 3 rakaat, ternyata rakaat kedua salah, berarti mengurangi. Harusnya sholat isya itu 4 rakaat, ternyata 3 rakaat salah, itu mengurangi. Atau tidak membaca Al-Fatihah, tidak ruku umpamanya, dan seterusnya. Atau seharusnya dari sujud pertama kemudian duduk di antara 2 sujud, ternyata lupa naik berdiri, itu berarti kan mengurangi. Atau karena ragu, ini sudah 3 atau baru 2 kalau sholat maghrib. Kalau sholat isya ini sudah 3 atau 4 umpamanya, dan seterusnya. Pokoknya ragu-ragu. Maka orang yang sholat karena kesalahan itu disebabkan kelupaan, baik menambah, mengurangi, atau ragu, disempurnakannya dengan sujud sahwi. Jadi SOP-nya itu ketika nanti lupa, kemudian menambah, mengurangi, atau ragu,
cara membetulkannya itu dengan sujud sahwi. Jadi tidak perlu gaduh, tidak perlu ramai. Kenapa? Karena kita semua manusiawi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu pensyariatan sujud sahwi ini karena hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bil adhani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adhan." Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling, lari sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Jadi setan itu kalau mendengar azan itu adbar syaitan, lari, berpaling sambil terkentut sampai dia nanti tidak mendengarkan azan. Nah, setan itu takut. Maka ketika ada azan, setan itu langsung pergi semua, lari. Fa'idha qudiyal adhanu, kemudian ketika azan selesai dikumandangkan, aqbala, maka setan kembali. Fa'idha thuwiba biha adbaro, kemudian apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi, pergi lagi. Fa'idha qudiyat tathwibu aqbala, kemudian ketika iqamah itu selesai, lari lagi, datang lagi. Kemudian yakhturu bainal mar'i, ia akan melintasi di antara seseorang, wa nafsihi, dan nafsunya. Jadi ketika qomat selesai, dia kembali lagi, datang. Kemudian yakhturu bainal mar'i wa nafsihi, dia melintas di antara seseorang dan nafsunya, menggoda manusia. Yaqulu, dia berkata, uzkur kada, menggoda kita. Kemudian dia mengatakan, ingatlah demikian, ingatlah demikian. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhallar rajulu in yadri kam shalla, fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Jadi ketika iqamah selesai, kemudian dia datang kepada manusia, kemudian dia melintas di antara manusia dan nafsunya, kemudian dia berkata, uzkur kada, ingat yang ini, ingat yang ini. Kemudian kita yang tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan itu akhirnya yang awalnya tidak mengingat sesuatu, kemudian akhirnya diingat-ingat. Umpamanya sebelum sholat golek kunci kok ora ketemu, begitu Allahu Akbar, wah teringat, oh ternyata kuncinya itu berada di atas meja umpamanya. Yang awalnya tidak ingat apa-apa, atau kita itu tidak mengingat-ingat. Begitu Allahu Akbar langsung terbayang semuanya, terlintas dalam pikiran semuanya. Itu karena kerja setan. Nah, begitu. Kemudian hingga laki-laki tersebut hatta yadhallar rajulu in yadri kam shalla,
Sampai-sampai seseorang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Sampai-sampai kalau sekarang sudah berapa rakaat. Karena tadi yang dalam pikirannya tadi mengingat-ingat yang lain. Ingat apa macam-macam begitu udah. Kemudian fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, apabila salah seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Dalil pensyariatan sujud sahwi yang pertama ini, kalau kita tidak mengingat-ingat jumlah rakaat sholatnya, ini sudah 2 apa 3, maka kita pegang yang paling sedikit, berarti sudah 2. Kemudian kita tambah 1 lagi, walaupun barangkali ternyata jadi 4 ya, maka sebelum salam silahkan sujud 2 kali, yang namanya sujud sahwi. Kemudian setelah itu salam. Ini dalil yang pertama, hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1231 dan Muslim nomor hadis 389. Dalil yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi", apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholat thalathan au am arba'an, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, falyatrahis syakka, maka buanglah keraguan itu, falyabni ala mastayqona, kemudian ambillah yang yakin. Ini berapa? Buang keraguan, ambil yang yakin. Tsumma yasjudu sajdataini, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam ya. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima, maka sujudlah 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, jika ternyata dia sholat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Wa in kana shalla itmaman, lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat sempurna sudah ya, itmaman di arba'in, kanata targhiman lisyaiton, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Jadi kalau ternyata kita tadi mamanya sholat zuhur, asar, isya begitu, ragu ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita ambil yang 3. Kalau ternyata betul yang 3, kemudian berarti kita nambah 1 rakaat, itu ternyata sempurna 4 rakaat. Targhiman lisyaiton, sebagai penghinaan bagi setan. Supaya aku ya lali, gambarnya begitu. Tapi ternyata kok sudah 4 ya. Fa in kana shalla khamsan, ternyata kok sudah 4 tadi, kemudian jadinya kan 5 rakaat. Syafa'na lahu sholatahu, maka sujud sahwinya itu ya, telah menggenapkan sholat. Jadi intinya sholat yang karena kita ragu jumlahnya tadi, maka kita ambil yang paling sedikit, kita tambahi sampai sempurna. Setelah itu sebelum salam kita laksanakan sujud sahwi. Ya, kesalahan yang seperti ini nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Dalil ketiga, hadis Abu Hurairah, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengimami kami salat
ihda salatil asyi, dari dua salat petang, imma dhuhra wa imma al-asra, mungkin salat zuhur atau salat asar. Kemudian fasallama fi raq'ataini, Rasulullah SAW itu pada rakaat kedua beliau sudah mengucapkan salam. Thumma ata jiz'an fi qiblatil masjid, kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Fastanada ilaiha, kemudian beliau bersandar ke pohon tersebut mudhoban, dalam keadaan marah. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, di antara jamaah tersebut ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yatakallama, namun sahabat Abu Bakar dan Umar ini beliau takut berbicara. Wa kharaja sara'an nasi, dua orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar. Jadi ada dua orang keluar begitu, kemudian dia sambil berujar, qusirat as-salatu, salat telah dikosor, salat telah dipendekkan, diringkes. Yang harusnya dari sholat duhur atau asar itu 4, ternyata kalau Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat duhur atau asar itu 2 rakaat salam. Faqoma dzul yadaini, kemudian sekonyong-konyong dzul yadain berdiri. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, aku siratus sholat amnasita. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apakah sholat dipendekkan ataukah Anda lupa? Jadi sahabat Umar, Abu Bakar nggak berani, tapi ada Dzul Yadain kemudian berdiri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sirat as-salatu amnasita, apakah sholat ini diringkas jadi 2 rakaat amnasita, ataukah engkau lupa wahai Rasulullah? Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok ke kanan dan ke kiri. Faqala, kemudian beliau bersabda, ma yaqulu dzul yadain, betulkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi? Qalu shadaqa lam tusalli illa rak'atain. Jawab mereka, betul wahai Rasulullah bahwa engkau salat hanya 2 rakaat. Fasalla rak'ataini wa sallama thumma kabbara thumma sajada thumma kabbara farafa'a thumma kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa'a. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir kembali lalu beliau sujud kedua kalinya, sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Nah, ternyata menurut hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau lupa sholat yang harusnya 4 rakaat 2 rakaat ternyata salah.
lupanya Rasul justru bukan karena kekurangan beliau sebagai Nabi dan Rasul, justru ini adalah karena kesempurnaan beliau, supaya ketika nanti umatnya melaksanakan sholat kemudian lupa, maka sudah ada aturannya, SOP-nya tadi. Apa yang dilakukan ketika harusnya 4 rakaat ternyata kok 2 rakaat salam, kemudian diingatkan, silahkan ditambahi 2 rakaat. Tidak perlu dari 0 lagi, tidak perlu dari awal lagi. Silahkan ditambahi 2 rakaat, begitu. Kemudian kalau dalam hadis ini setelah selesai salam. Nah, setelah selesai salam, baru kalau dalam hadis ini adalah dia takbir, kemudian sujud, takbir untuk duduk di atas 2 sujud, kemudian takbir lagi, kemudian setelah itu takbir lagi, kemudian salam. Jadi ini sudah ada caranya bagaimana ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kok masih kurang ternyata dia sudah salam, maka tinggal ditambahi saja. Ya. Dan ini tidak perlu jadi masalah. Maka silakan ditabayunkan kepada imamnya, mohon maaf Pak Imam, tadi baru 2 rakaat salam, begitu, sehingga nanti tinggal ditambah. Jadi tidak perlu gaduh atau tidak perlu ramai. Oh, ini aliran apa dan seterusnya. Karena tadi manusia itu tempatnya lupa. Di manusia itu tempatnya lupa. Kadang lupa yang akhirnya jumlah rakaatnya kurang umpamanya atau lebih dan seterusnya. Ya. Jadi tinggal diingatkan, nanti kemudian ditambahi kalau kurang. Kemudian dalil yang keempat, hadis Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Fasallama fi salati rakaat. Kemudian Rasulullah itu salam pada rakaat ketiga. Salat asar harusnya berapa? 4 rakaat. Ternyata beliau salam di rakaat ketiga. Tsumma dakhala manzilahu. Setelah itu beliau memasuki rumahnya. Jadi sudah kamu salat ya, pulang ke rumah istilahnya. Faqama ilaihi rajulun. Lalu seorang laki-laki yang bernama Al-Khirbaq, ini ya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu Al-Khirbaq. Seorang yang bernama Al-Khirbaq, yang beliau terkenal tangannya panjang, menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu wakana fi yadayhi qulun. Dia itu memiliki tangan yang panjang. Faqala, maka Al-Khirbaq ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fadzakara lahu sani'ahu. Lalu ia menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh beliau tadi. Jadi bahwa Rasulullah tadi itu melaksanakan sholat asarnya itu 3 rakaat kemudian salam. Wa kharaja ghadbana yajurru ridaahu hatta intaha ila nasi faqala. Akhirnya beliau keluar dalam keadaan marah sambil menyeret ridaknya. Rida itu pakaian bagian atas, atau kadang orang menyebut juga sarung, hingga berhenti pada orang-orang. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, asodaqo hadza, apakah benar yang dikatakan orang ini bahwa tadi saya mengimami sholat asar hanya 3 rakaat? Kemudian qalu na'am, maka para sahabat menjawab, ya benar. Fa shalla raka'atan. Kemudian beliau pun, Rasulullah itu sholat 1 rakaat karena menambah kekurangan sholat asar yang tadi 3 rakaat salam tadi itu. Kemudian tsumma sallama, lalu beliau salam. Setelah nambah 1 rakaat beliau salam. Tsumma sajada
sajdataini thumma sallama. Kemudian setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud, kemudian beliau salamlah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 574. Jadi menurut hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat asar, pada rakaat ketiga beliau salam. Kemudian ada yang namanya al-khirbab, itu memberanikan diri menyampaikan kepada Rasulullah SAW yang sudah pulang ke rumahnya bahwa Rasulullah SAW tadi mohon maaf mengejar sholat asarnya itu 3 rakaat, kemudian salam. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya lagi, kemudian menjumpai para sahabat, menanyakan pada para sahabat, as-sodaqo hadza, apakah benar dikatakan oleh Al-Khirbab ini bahwa tadi kita sholat hanya 3 rakaat? Kemudian para sahabat menjawab, qalu na'am, benar wahai Rasulullah, tadi hanya 3 rakaat kemudian salam. Kemudian akhirnya Rasulullah menambahkan fasolla rakaatan, menambah 1 rakaat lagi. Kemudian setelah itu salam, tsumma salama, setelah salam kemudian Rasulullah sujud sahwi 2 rakaat, kemudian salam. Nah, menurut di sini berarti sujud sahwinya dikerjakan setelah salam. Kemudian hadis kelima, dalil kelima, hadis Abdullah bin Buhainah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholatil zuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat zuhur. Wa alaihi julusun. Kemudian ketika melaksanakan salat zuhur itu ternyata beliau tidak melakukan duduk tasyahud awal. Falamma atamma salatahu, setelah beliau menyempurnakan salatnya, sajada sajdatain, maka beliau sujud 2 kali. Fakabbara, dan beliau bertakbir fi kulli sajdatin, di setiap sujudnya. Wa huwa jalisun, dan beliau dalam posisi duduk. Qabla an yusallima, dan beliau lakukan itu sebelum salam. Wa sajadahu man-nasu ma'ahu, maka orang-orang begitu sujud bersama beliau. Maka nama nasiya minal julus, sebagai ganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis Bukhari nomor hadis 1224 dan Muslim nomor hadis 507. Jadi kalau nanti dapati imam atau panjenengan sendiri juga melakukan pas sholat sendirian, umpamanya sholat zuhur, ketika rakaat kedua itu kan sebelum rakaat ketiga ada duduk tasyahud awal. Ternyata kok imamnya lupa atau panjenengan lupa kalau sholat sendirian, kemudian sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, bukan duduk sujud duduk tahiyat awal, ternyata kok berdiri. Panjenengan maunya kan subhanallah, kan begitu, mengingatkan bagi yang laki-laki. Yang perempuan tepuk punggungnya, tangan itu. Kemudian ternyata imamnya sudah berdiri. Kalau sudah berdiri, panjenengan sebagai makmum tidak perlu subhanallah terus. Silakan ikuti imamnya berdiri. Karena duduk tasyahud awal itu bukan rukun. Jadi ketika imam sudah berdiri tegak kok kemudian duduk, maka sholatnya jadi batal. Maka teruskan. Maksud nanti panjenengan ketika sholat sendiri juga begitu. Ingat deh, sudah berdiri tegak, kok ingat tadi belum tasyahud awal. Maka teruskan saja.
Nah kemudian nanti sebagai gantinya tadi tidak tasyahud awal, sebelum salam itu sujud 2 rakaat yang namanya sujud sahwi. Nah setelah selesai maka silahkan salam. Tetapi ketika panjenengan atau mungkin imamnya yang tadi Allahu Akbar kok belum berdiri sempurna, nah, berdirinya belum sempurna di rakaat ketiga tadi itu, maka silahkan duduk lagi, nah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah sempurna tidak boleh duduk lagi ya. Tapi kalau belum sempurna baru Allah, panjenengan mengingatkan subhanallah, imamnya tahu berarti saya ada yang salah, mungkin belum tasyahud awal, maka silahkan duduk imam. Ini memang perlu dipahami oleh imam, termasuk juga makmum. Nah, ini jadi cara mengingatkan itu ada caranya di dalam sholat, orang asal itu tidak boleh, gitu ya. Nah, tadi kalau sudah berdiri sempurna, maka teruskan sampai sholatnya rampung, sebelum salam sujud sahwi 2 rakaat. Dan salam sudah selesai. Ya, gitu ya. Nah, ini juga perlu dipahami. Karena kalau tidak paham, imam iki aneh-aneh wae. Itu bisa jadi. Karena awake dhewe sing urung paham, gitu ya. Tadi sebelum salam, ya kok malah sujud 2 rakaat aja. Ini sapa ora ngerti. Selama urip ya urung pernah krungu umpamanya gitu. Lah karena ora pernah ngaji. Nah ini makanya kita sampaikan ya. Masuk nanti depan sujud tilawah ya, ketika membaca Al-Quran umpamanya di surat Al-Alaq, wasjud wa qatarib Allahu Akbar, lo kok ora ruku langsung sujud, nah, itu namanya sujud tilawah gitu ya, karena membaca ayat sajdah. Kemudian nanti setelah selesai baru Allahu Akbar berdiri, boleh nambah surat yang lain, boleh langsung ruku, boleh ya. Nanti ini kapan-kapan kita praktekkan supaya pernah mengalami ya, kecuali mungkin kalau yang kadang sholat taraweh dulu di Masjid Agung atau mungkin di CK dan seterusnya lah kan, karena 30 juz kan nanti akan mengalami ya yang namanya sujud tilawah. Nah, itu mungkin sudah paham kalau yang itu. Walaupun awal-awal mungkin bingung gitu ya. Kita ruku loh, kok kocoknya sujud kabehan gitu ya. Bisa jadi kan begitu. Nah, makanya kapan-kapan nanti kita juga praktekkan. Tapi insya Allah sebelum melaksanakan salat nanti kami sampaikan bahwa nanti di rakaat pertama atau rakaat kedua umpamanya ada sujud tilawah. Jadi supaya tidak subhanallah begitu. Tapi kalau tidak kan ya itu nanti makmumnya subhanallah karena habis maca surat begitu lo ketibae langsung sujud, tidak ruku dulu gitu lah. Terus kemudian bingung, akhirnya gaduh gitu ya, nanti disebar-sebarkan kemana-kemana. Itu saya kira masjid kono alirannya opo kayak sing Imam Satu Ayyudin alirannya apa nggak tahu kan gitu. Nah, penyebabnya karena belum paham. Nek belum paham ya dijorke wae, dijak ngaji. Nanti insyaallah jadi paham. Gitu ya. Makanya perlu diajarkan hal-hal kayak gini. Makanya kita secara bertahap fikih-fikihnya ini kita berikan materi gitu ya, supaya nanti kita semakin paham. Kalau semakin paham, bahwa saya semakin luas, pengetahuannya semakin banyak, itu orang gampang nyalahke nek melihat ada yang berbeda dengan kita. Biasanya sih gampang-gampang nyalahke yaitu salah satunya karena hanya tahu satu atau kadang belum tahu. Gitu ya. Kalau belum tahu ya sudah kita maafkan. Gitu ya. Nah, tapi makanya pentingnya ngaji kayak gini itu ya, supaya kita tambah paham. Ya, terutama bagi kita yang rata-rata kan mungkin tidak mondok di pesantren atau mungkin ya sekolahnya tidak di agama begitu ya. Kan jarang kita ada sekolah diniyah, ada mungkin ya tidak di MTS biene, tidak di aliyah dan seterusnya, kan bisa jadi belum mendengar atau mendapatkan atau ya memang jarang ngaji gitu ya. Makanya kita secara bertahap kita sampaikan mudah-mudahan nanti semakin paham ya. Insya Allah kita lanjutkan ya pekan depan. Nah, sudah masuk waktu Isya, ini masih banyak materinya, karena nanti sampai kita
ke tata cara, langsung berikan contoh sujud sahwi yang benar. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.